Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa al-intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa dalala ala al-huda wa nawaitu dhalika islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirina wa bawatinna wa ala ma jama'a nawah jami'a as-salaf as-salih fi khairin wa lutfin wa afiyah anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa yaj'alna min ahli al-khair ma'a ahli al-khair fi khairin wa lutfin wa afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin kita sudah belajar furudul wudu, makruhatul wudu, sunanul wudu, sama rukun an-niyah. An-niyah itu kemarin sudah belajar juga, tetap semuanya ulama bilang an-niyah itu dalam hati. Tapi Imam Syafi'i kasih tambahan di dalam madhab Imam Syafi'i, boleh kamu ucapan sambil dengar diri sendiri. Jangan sampai usalli fardhu dhuhr 4 rakaat imaman yang di sebelahmu kasih yang ganggu. Itu kalau kamu orang sahib hal, sudah hatimu bersih, jiwamu bisa terbang ke alam malakut, itu masalah lain. Bagaimana itu Syekh bisa? Ya, ada satu orang saleh dia, dia Buddha aslinya, Buddha orang alim. Tapi dia saleh juga. Bukan alim tapi saleh. Dia waktu salat, waktu takbiratul ihram, dia takbir 3 kali. Allahu Akbar. Belum dapat. Kayak rasa masih kurang. Sampai dia ganggu yang di sebelahnya. 3 kali. Allahu Akbar. Yang di sebelahnya, semuanya ini lihat ini ganggu kita ya kan. Pasti kalau kita salat Allahu Akbar, mulai baca atau mulai dengar imam, ada yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang tanya sama dia, kenapa? Kamu ganggu kita. Dia bilang, wahai teman-teman, saya kalau takbir ula itu tidak bisa lihat Al-Ka'bah di hadapan saya. Yang kedua, tidak bisa. Yang ketiga, baru bisa lihat Al-Ka'bah. Baru bisa lihat. Kalau kita sampai seperti itu, ya bisa. Itu karamah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri hambanya, itu kita tidak bisa tolak. Kalau ada yang sampai seperti itu, bisa. Terus, lawannya, kalau kamu, na'udzubillah, orang bermaksiat, bisa sampai ada satu perempuan, tanya sama satu guru. Ini dekat-dekat hampir 100, 1400 sekian. Baru ke 2015. Saya dengar ceritanya. Apa cerita perempuan itu? Manusia, seluruh manusia, laki-laki, perempuan, kalau dia istiqamah bisa jadi sampai seperti tadi. Allahu Akbar, bisa lihat Ka'bah. Ya. Tapi kalau dia turun, na'udzubillah, ikut maksiat, bisa jadi syaitan rajim. Na'udzubillah. Oke, bagaimana Syekh? Ini mereka kasih cerita perempuan, dia tanya sama guru, Syekh, saya pernah pergi umrah ke Makkah, tapi saya tidak lihat Al-Ka'bah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dosa saya apa? Kenapa saya tidak bisa lihat? Kenapa saya tidak bisa lihat? Guru itu bingung. Karena setiap orang kafir, muslim, bermaksiat, zina, kabirah, itu semuanya bisa. Kalau dia sudah maju ke Al-Ka'bah, bisa lihat. Tapi dia bilang, kalau saya datang, tidak lihat untuk Al-Ka'bah, tidak. Mereka bilang, ini depan kita. Dia bilang, tidak. La ilaha illallah. Guru itu atau syekh alim itu tanya, dosamu apa? Coba. Yang amal yang paling besar yang kamu rasanya itu lebih, atau mungkin ini dosa yang paling besar di amalmu. Bilang sama dia, saya orang biasa mandiin orang meninggal ya kan. Namanya apa bahasa Inggris? Mandiin orang meninggal ya, kalau tidak salah. Tapi ada berapa orang tukang sihir. Kasih saya sihir taruh di mulut orang yang meninggal, yang baru meninggal.
Karena dia yang mandiin ya kan, dia yang urus, kasih sihir, taruh di mulutnya, habis itu tutup. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang buka lihat mulut orang yang meninggal ya kan. Ya bilang sama dia, ini kamu berapa orang yang gila, berapa orang yang sakit, berapa orang yang ini karena dosa kamu luar biasa. Yang masih sihir itu orang tukang sihir kufur, dia hukumnya sudah kufur, kafir. Tapi kamu gak, kamu ini sampai ganggu dua orang. Ganggu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia orang yang di dunia ini sakit, yang kena sihir. Akhirat orang yang meninggal, kamu taruh kotor itu, sihir di mulutnya, itu kotor. Itu sebabnya. Biasa kita orang dosa di dunia, ganggu orang yang hidup. Yang meninggal sudah selesai. Walau dia bicara atau kasih kata atau mencaci maki, masih gampang. Bukan seperti yang kamu sekarang. Badan orang itu setiap hari. Sampai hari kiamat sihir di mulutnya. Gak ada yang tahu. Sihir bisa keluar. Ini na'udzubillah. Itu mungkin salah satu contoh kalau orang mukmin atau orang bersihin hatinya, badannya, agamanya, akhlaknya bisa sampai seperti itu. Itu orang, mereka tanya sama dia, kenapa kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar? Dia bilang, karena saya tidak lihat Al-Ka'bah sampai 3 kali. Baru lihat. Saya sendiri di Yaman. Waktu kita belajar di Yaman 2003. 2003 baru saya masuk Darul Mustafa. Ada satu orang Malaysia. Orang Malaysia itu takut dari Allah Ta'ala. Rasa takut luar biasa. Sampai terus nangis. Kita pergi makan, lagi ngajar, lagi itu nangis. Dari Allah Ta'ala. Sampai ada ifik kayak seperti hitam. Ifik apa? Air mata. Dia dalam satu hari bilang sama satu guru, bilang sama dia, wahai Habib Umar itu, bilang sama Habib. Habib, kalau kamu lagi salat asar setiap hari. Kalau kamu imam di salat asar, saya melihat Nabi Muhammad SAW di hadapan saya. Bayangan badannya Nabi Muhammad kayak di hadapan saya setiap kali kalau saya salat asar. Berarti bisa atau tidak? Dalilnya dari mana? Ya ada hadis. Ada hadis dari Sahih Al-Bukhari. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Fa inna syaitan la yatamathal bihi. Oh ya Allah, Syekh. Ini mereka luar biasa ya. Biasa. Kita bisa, ya bisa. Kalau kita bersihin hati. Kalau kita usaha. Ini kenapa kita belajar wudu yang benar. Belajar salat yang benar. Biar bisa masuk ke derajat mereka. Di sini hari ini kita belajar yang kemarin siapa yang tanya tentang air yang sedikit yang banyak. Saya masih ingat bilang sama dia itu pelajaran minggu depan. Hari ini jawaban tanya ibu kemarin siapa? Bisa ingatin saya siapa atau tidak? Dia ada atau tidak? Saya sih. Siapa? Ibu Ayu sih. Ya, ini hari ini pelajaran jawaban ibu. Apa itu? Di dalam fikih ada alma. Alma qalilun atau kathir. Air sedikit atau banyak. Kapan kita bilang sedikit? Kapan kita bilang banyak? Alma'u qalilun wa kathir. Air sedikit dan banyak. Air sedikit itu jika kurang dari 2 qullah. Dan air banyak jika lebih dari 2 qullah. Oke. Yang pertama kita harus tahu itu air itu apa. Definisi air. Biar kita faham bagaimana ahli ilmi faham benar-benar. Apalagi kalau dia jadi ahli taqwa juga, ilmi dan taqwa. Harus ahli ilmi, harus ahli taqwa. Kecuali kalau ada orang yang keluar dari jalan itu urusannya sendiri, na'udzubillah, ini namanya khudlan. Oke. Air alma. Apa itu definisi alma? Alma jauharun syaffafun yatalawwanu bilaun ina'. Alma jauharun syaffaf. Apa itu jauhar? Jauharun syaffaf. Coba lihat. Jauhar, karena kalau saya tanya di sini nggak ada yang bisa bantu saya. Pasti. Salahnya bukan dari mereka, salah dari saya. Jauharun syaffaf. Atau mungkin kita bilang pun buntuk ya kan.
inti transapar apa tuh transupar. Walhasil inti ataupun atau sesuatu yang seperti kaca itu. Kaca zujaj. Lihat itu warnanya gimana, warna air. Kalau kita taruh di dalam teko yang kuning jadi kuning, hitam merah. Itu namanya jawharun syaffaf. Yatalawwan bilauni ina'i. Yatalawwan bilauni ina'i. Warnanya ikut yang kamu taruh di dalamnya. Jernih ya, jernih. Oke. Yatalawwanu bilauni ina'ihi yakhluqullahu ar-ray' 'inda tanawulihi. Allah Ta'ala ciptakan itu bahasa Indonesia namanya apa? Kalau haus itu kalau haus. Tapi kalau sudah namanya apa bahasa Indonesia? Arab namanya rayyan. Itu di dalam hadis juga Allah Ta'ala kasih apa ahli puasa kasih bintu namanya bintu apa? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu dalam bahasa Arab artinya saya baru minum sudah atau minum sampai enggak mau lagi. Nah, bahasa Indonesia ada atau tidak? Lawan haus. Enggak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Berarti dia lawan haus. Dalam bahasa Arab lawan haus. Rayyan, ar-ray itu jam dari lawan haus di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab atsyan. Atsyan itu haus. Lawannya apa dalam bahasa Arab? Rayyan. Atsyan haus. Rayyan lawannya. Dalam bahasa Indonesia ada haus, tapi lawannya tidak ada. Allahu a'lam. Kenapa? Bagaimana itu? Tapi bilang apa? Tidak haus ya kan? Ya, ini Allah Ta'ala ciptakan ar-ray. Ar-ray itu kamu tidak butuh atau tidak mau minum lagi. Ar-ray. Ini hikmah. Kalau Allah Ta'ala ambil, walau kamu minum, pasti tetap haus. Tetap haus. Sampai, na'udzubillah, di dalam riwayat hadis, orang yang makan harta orang yatim atau miskin, bisa minum sampai mereka tidak rakyat sampai apa terus haus. La ilaha illallah. Di sini kita belajar sama alma, artinya apa? Alma jernih ya kan, jawharun latifun syaffafun yatalawwanu bilauni ina'i. Yakhluqullahu ar-ray' 'inda tanawulih. Al-qullatan ini tadi lihat ini falma qalilun wa katsir. Kasih batas atak qalil itu dari mana sampai mana bagaimana. Ini 1 liter qalil ya kan Syekh? Ya qalil. Ya masih botol yang 240 itu untuk air ini masih qalil, namanya qalil. Berarti 1 tetes itu masuk di kata qalil, sedikit. Nah, sampai mana kita bilang qalil? Dari situ kita sudah masuk kathir ya di zaman sahabat, tabi'in, ulama kasih batas. Terus Syekh manfaatnya apa? Ya manfaatnya nanti kamu bisa jawab. Manfaatnya. Kenapa kita belajar sedikit atau banyak? Manfaatnya apa? Saya sudah wudu dari keran. Dari keran aja. Ya, oke, ini bagus, sahih. Tapi sumur kamu di mana? Atau air yang turun dari keran kamu yang kamu buka itu dari mana? Dia bilang saya punya torong, namanya torong di atas ya kan? Ya, torong itu berapa liter? Syekh, ada turun sedikit aja saya turun saya sedikit karena ada mesin dari sumur. Ya, oke, bagus. Ya, kalau ada sesuatu ya, turun ya. Bagus, ahsanti. Turun. Itu Syekh ada mesin dari bawah. Saya ambil dari sumur ke atas. Ya, oke. Kalau ada sesuatu seperti tikus mau lewat di terung kamu itu tadi, turun kamu, dia jatuh. Air itu bagaimana hukumnya? Najis atau tidak? Ini manfaat. Ini salah satu dari manfaat kenapa kita belajar air sedikit atau tidak. Atau banyak. Ya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulama kasih zaman dulu, saya bilang apa namanya, saya nggak tahu, mungkin bisa bantu Mbak Karina, Aida, enggak tahu di mana Aida tidak ada. Aida, Bu Aida ada atau tidak? Enggak, lagi diam. Oke. Zaman dulu di Indonesia, mereka bawa air pakai apa? Yang dari gendai ya kan, dari gendi atau apa itu, yang besar ya. Namanya apa? Siapa yang bisa bantu tulis? Kendi. Belum. Kendi. Hah? Kendi. Dari Oke, dari kendi. Tapi yang besar namanya apa? Kendi itu yang dari kendi kecil ya kan, untuk bisa minum ya kan. Tapi ada zaman dulu yang besar juga sampai mereka bisa bawa air. Oke. Gentong, Gentong. saya. Gentong. Oke. Gentong itu namanya qullah dalam bahasa Arab, qullah. Tapi mereka kasih nama satu tempat. Kenapa satu tempat? Itu zaman sahabat, zaman tabi'in, Imam Syafi'i, mereka tinggal di Baghdad. Mereka kasih hukum air sesuai tempat yang tinggal. Mereka bilang itu namanya qullah. Al-ma' qullatan. Al-qullah itu berapa al-qullah itu? الماء قليل وكثير والقلة 20 القلتان 20 jarrah. Itu seperti 20 apa tadi genting ya. Oke, 20. Syekh sudah itu zaman dulu tidak ada bisa jelasin di dalam kata lebih afdal yang di zaman kita ya. Kalau mau di zaman kita mereka bilang sampai 140 liter. 80. Ada yang bilang 180, ada yang bilang 200. Walhasil di antara apa? Di antara 180 sampai 200. Itu yang namanya masih sedikit. Namanya sedikit. Syekh, kenapa kita bilang seperti itu? Saya tadi bilang. Ini contoh, kadang-kadang di kamar mandi ada tempat air, itu bahasa Indonesia biasa di pojok ya kan, untuk mereka isi ambil air ya kan. Nah, itu contoh aja. Anak kita masuk kamar mandi, anak kecil ya kan, belum paham ini salah atau itu, bibis sampai kena air yang di dalam itu. Itu lihat bisa sampai 200 atau tidak. Kalau sampai 200 liter ya kan sama kita. Kalau 200 sampai 200 lebih dari 200 liter, itu kita bisa wudu, tidak masalah, masih sah. Kecuali kalau kita ambil air sudah baunya bau bibis tadi atau najis yang kena. Tapi enggak, dia tidak ada masalah. Warnanya masih tetap warna air yang biasa. Tidak ada bau yang tidak bagus atau apa bau. Kalau tidak ada bau, warna atau rasanya. Sudah tadi tidak ada rasa, tidak ada bau juga, warnanya masih sama, baunya masih tidak ada masalah. Terus rasanya waktu kita mau madmadah atau itu rasanya beda. Ini berarti karena tadi kena najasa tadi dari anak yang tadi bilang ya kan, sudah ini tidak boleh. Berarti kalau kita punya apa itu tadi torong itu 500, itu 500 liter ya kan, ada 500, ada 300, ada 150, ada 100 ya. Berarti dari 200 ke atas kalau ada sesuatu jatuh yang najis di dalam air, ini kita masih lihat air itu warnanya berubah atau rasanya atau bau atau bilang apa, raihah atau tidak. Kalau sampai berubah sudah langsung itu najis, kita tidak boleh pakai untuk wudu, untuk salat atau mungkin kasih hewan ya silakan.
Tapi untuk wudu salat tidak bisa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma miqdaruhu bil masahah, Syekh, kalau kita bilang 1 meter, 2 meter atau berapa? Itu kalau kita mau bikin satu yang bisa, kalau airnya, kalau taruh air itu kita masih bisa pakai kalau kena najasah kecil kan. Amma bil masahah wa miqdaruhu bil masahah fa fil murabba' dhira' wa rub'. 1 hasta sama 1/4 dari hasta. Jadi berapa itu? Hasta. Saat ini 1 ya kan, hampir 50 ya kan. Oke, sama 1/4. 50 itu jadi berapa? 12. Berarti 50 sama 12 62. 60. Ya, 60 62, 63, 62,5 ya kan. Itu kalau kita bikin apa namanya? Kalum air di namanya apa di hasta 22 cm. Enggak. Ini bukan. Hasta, ya, hasta tambah hasta 20 cm. Iya boleh. Ya betul. Bak mandi. Ini bilang bak mandi. Tapi biasa ada dari plastik, ada biasa dari apa mereka dari semen ya kan. Saya lihat di beberapa rumah-rumah ada seperti itu. Walhasil sudah paham ya. Paham maksud saya itu kalau jadi ini 50 tambah 20 cm atau 15 mungkin kita bilang 70 itu 30 tol panjang juga lebar sama 70. Terus bawah juga atau turun ke bawah berapa itu? Wa umkan wa urban itu semuanya 70 atau 60 ya kan? 63 cm. Itu tulan panjang sama lebar, lebarnya ya juga sama bawah. Itu bisa. Bisa jadi sampai 200 liter. Sampai 200 liter. Jadi 200 liter itu jadi berapa galung? 10 ya kan? Yang ini sekarang di Indonesia biasa 19 yang hijau aqua ya kan? Yang besar itu 19 masih kita butuh berapa itu? Butuh 9 liter. Ya. La ilaha illallah Muhammad. Ini fil murabba. Saya nggak tahu namanya apa? Kotak atau apa murabba. Mana makna murabba? Murabba. Bukan bulat ya. Enggak, bukan. Itu kalau bulat sudah kasih juga. Wa fil mudawwar bi dhira' al yad al mu'tadilah dhira'an wa nisf. Drum, apa itu drum? Al murabba itu dari sini sama. Apa panjangnya sama, lebarnya sama. Itu namanya murabba. Tapi yang bulat itu bulat seperti semur zaman dulu ya kan, bulat. Oke. Al murabba itu juga kalau bulat jadi berapa? Itu 2 bak. Kalau 2 dhira'an wa nisf umqan. Wa dhira'un ardan. Bidra' al-yad al-mu'tadilah aidan dhira'an wa nisf umqan wa dhira'un ardan. Kalau bulat itu 1 hasta aja. Kalau bulat 1 hasta. Karena tidak ada apa namanya panjang lebar. Ini sama ya kan? Tapi ke bawah 2 hasta setengah. Ke bawah. Jadi sekarang ada 2. Kalau bulat itu 1 hasta aja. Ke bawah 2,5. Kalau buntuk atau murabba itu yang ada panjang, ada lebar itu 1/4 hasta. 1 hasta sama 1/4 ya. Dhira'un warub. Dhira'un warub. Itu untuk yang mau tahu berapa. Tapi liter tadi berarti kalau kita masuk kamar mandi di rumah orang, lihat ada bak seperti itu, kita lihat. Kalau subhanallah kena atau ada yang jatuh, yang najis, jatuh seperti cecak,
sudah mati di dalam air, itu kita masih bisa pakai atau tidak? Bisa pakai atau tidak? Kita lihat. Ini apa namanya ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, ke bawah berapa, itu semuanya satu hasta seperempat. Tapi kalau bulat satu sama 2,5. Oke. Atau kalau kita hafal dia berapa liter, seperti tadi kita bilang torong itu di atas turun ya kan. Torong ya, kayak tebal rohnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biasa tulis ya kan berapa liter, 200 liter, 500. Ini sudah kita dari awal faham. Oke. Wal qalil, ini sekarang hukumnya apa? Syekh, ini dari tadi kamu jelasin ini manfaatnya apa? Ya biar kamu faham hukum ini. Apa hukum ini? Kalau air seperti kita tadi bilang 200 ke bawah, kalau ada yang najis taruh di dalam air tersebut tidak kena. Kalau sedikit, kalau di bawah 200 langsung najis, tidak boleh pakai air tersebut untuk wudu atau mencuci baju atau walhasil untuk baju yang mau melakukan atau melaksanakan ibadah, salat ibadah atau sesuatu yang untuk mandi atau lain-lain semua. Ini najis karena jadi najis. Oke, wal ma'al katsir. Ini lihat. Al-qalil di bawahnya, di bawah 200 langsung kena najis itu tadi sudah kotor, tidak boleh pakai. Walau baunya masih sama, maaf tadi saya salah. Walau baunya tidak masalah, walau warnanya tidak masalah, walau apa rasanya tidak masalah, langsung kena najis itu langsung najis, tidak boleh pakai untuk wudu. Kalau di bawah 200. Al-katsir banyak. Sudah 1.000, 2.000 liter sampai 10, 15.000 sampai itu. Lihat ini juga. Kalau ada najis, kalau kena najis, ini sekarang lihat warnanya sama rasanya. Kenapa Syekh? Karena ini semuanya hadis. Rasulullah SAW bersabda, al-qalilu la yahmilul khabath. Innal ma'al qalil la yahmilul khabath. Tidak kuat kalau ada najis masuk ke dalam air yang sedikit. Tidak boleh. Jadi hukumnya apa? Hukumnya di bawah 200 kalau kena najis sesuatu seperti tadi, tapi kalau di atas 200 kita lihat. Seperti tadi apa? Bak tadi. Syekh ini yakin dari awal waktu saya beli ini 200 atau 300 liter. Tapi waktu kamu masuk kamar mandi, anak saya lagi main-main waktu bibis sampai kena bak tersebut. Oke. Kamu sudah dari awal tahu ini lebih dari 200. Ya, kita lihat air bagaimana. Baunya bagaimana, rasanya bagaimana, warnanya bagaimana. Enggak ada masalah. Ini bisa. Tapi di bawah 200, Syekh saya punya di kamar mandi yang kedua, tapi kecil. Itu 150. Anak saya juga masuk lagi main-main atau bibis, kena sedikit ke dalam itu. Itu langsung otomatis sudah wudunya atau tidak boleh wudu. Harus kamu buang air itu semua. Mudah-mudahan jelas. Ini bab ini. Coba kalau kita baca la ilaha illallah. Air sedikit menjadi najis dengan jatuh benda najis ke dalamnya. Maksibun tidak berubah. Walau lam yataghayyar. Wa illam yataghayyar. Maksibun tidak berubah. Nah, ini sudah jelas ya kan? Sementara air banyak tidak menjadi najis dengan jatuh benda najis ya kan ke dalamnya. Kecuali berubah rasanya, warnanya atau aromnya. Oh ya, aromnya, raihat. Mudah-mudahan ini jelas ya kan? Semuanya dia Allahu a'lam. Tapi saya rasa jelas sudah. Ya, saya jelas alhamdulillah. Jelas, Syekh. Ya, alhamdulillah. Juga ini bab penting ya kan? Penting sekali. Jadi kalau ada galung kita
buka, subhanallah, lupa, tidak apa namanya ini, tidak tutup. Malam-malam itu tidak tutup. Ada berapa bahasa Indonesia bilang apa itu? Hasyarah, serigam, apa namanya apa tadi? Serangga atau apa itu? Hasyarah. Serangga. Serangga. Ya. Atau bilan, semut banyak masuk ke mulutnya, itu sudah masuk najis langsung. Karena ini namanya mayit, najis. Ya, Syekh enggak, kita lihat satu aja. Ya, satu tidak masalah. Kita bilang kalau banyak ya bilang najis. Tapi ini satu, ini ma'fu anhu. Itu aja. Berarti Syekh juga tadi saya punya galon, apa cicak itu jatuh di dalam. Itu otomatis langsung najis. Karena itu besar. Tapi kalau seperti tadi semut atau yang kecil, itu bisa jadi najis sudah. Tidak bisa lah. Kecuali kalau banyak. Kecuali itu yang kecil seperti semut, tidak masuk najis kecuali kalau banyak. Wallahu a'lam. Sudah cukup? Waktunya juga sudah. Wallahu a'lam bishawab.